Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Damayanti dengan NRP 3322600013. Di sini saya akan mempresentasikan proyek tengah semester mata kuliah pemodelan statistik terapan dengan dosen pengampu Pak Roni Susetyoko, SSI MSI, dengan judul Pemodelan Regresi Lasso pada Karakteristik Perkantoran Terhadap Pengeluaran Biaya Energi Listrik. Pertama-tama, apa itu regresi Lasso? Hubungan OLS dengan lasso. OLS digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen Y dan satu atau lebih variabel independen X dengan cara meminimalkan jumlah kuadran residual atau residual sum of square atau RS antara nilai prediksi dan nilai aktual dari variabel dependen. Salah satu masalah yang dapat timbul saat melakukan OLS adalah multikolinearitas. Regresi Lasso atau Least Absolute Linkage and Selection Operator adalah salah satu metode yang mengatasi multikolinearitas. Metode Lasso adalah memilih prediktor paling penting dari model dan membuat koefisien prediktor yang kurang penting bernilai 0. Kemudian multikolinearitas. Multikolinearitas terjadi ketika variabel prediktor sangat berkorelasi satu sama lain dan terdapat banyak prediktor. Ketika terjadi multikolinearitas, estimator OLS akan cenderung memiliki varian yang sangat besar, meskipun dengan bias yang kecil. Namun, estimator yang memiliki varian sangat besar akan menghasilkan estimasi yang buruk. Fenomena ini disebut sebagai overfitting. Penggambaran overfitting yaitu dengan low bias dan high variance, yaitu yang pojok kiri bawah ini. Oke. Kemudian, mengapa overfitting buruk? Hasil prediksi yang buruk dan tidak dapat diandalkan pada data yang baru yang dapat menyebabkan keputusan yang salah dan kerugian finansial dalam bisnis atau penelitian. Kemudian ketidakmampuan dalam memahami hubungan antar variabel dalam data yang dapat menghalangi pemahaman terhadap data dan menghambat pengambilan keputusan efektif. Sebelum melakukan regresi linear, kita perlu memastikan bahwa adanya normalitas residual, tidak adanya heteroskedastisitas, dan tidak adanya multikolinearitas. Kemudian studi kasus. Tujuan dari proyek ini adalah mengetahui faktor karakteristik perkantoran apa saja yang mempengaruhi pengeluaran biaya energi listrik dan membuat model regresi Lasso berdasarkan informasi tersebut. Kemudian sumber data. Sumber data yang digunakan adalah data 2018 CBCS Survey Data, yaitu data yang mengukur karakteristik bangunan komersial di Amerika. Selanjutnya yaitu variabel yang digunakan. Yang pertama adalah luas dari perkantoran, kemudian total jam kerja tiap minggunya, kemudian jumlah lantai, kemudian jumlah pegawai, kemudian jumlah peralatan kantor besar, kemudian jumlah peralatan kantor kecil, kemudian jumlah desktop komputer, kemudian jumlah TV atau video display, kemudian jumlah energi yang digunakan dalam satuan kWh, dan variabel responnya berupa total biaya yang dipakai untuk membayar energi listrik. Selanjutnya yaitu metodologi. Yang pertama mengambil data, kemudian pre-processing data, kemudian regresi OLS, kemudian regresi Lasso, dan selanjutnya perbandingan data asli dengan hasil prediksi dari regresi OLS dan Lasso. Kemudian kita lanjut ke pembahasan. Ya, yang pertama kita memanggil library yang kita gunakan. Kemudian kita membaca CSV yang tadi dan memilih variabel apa saja yang akan kita pakai. Kemudian kita menghapus nilai NA. Kita memfilter dengan mengambil data bangunan kantor. Bangunan kantor diwakili dengan saat nilai PBA sama dengan 2. Kemudian setelah kita melakukan filter, kita menghapus kolom PBA karena tidak akan digunakan lagi. Kemudian kita melihat rangkuman statistik. Terlihat bahwa setelah difilter, datanya jumlahnya 764 baris. Kemudian kita melihat visualisasi korelasi tiap variabel. Kita melihat histogram. Dari sini terlihat bahwa sangat banyak outlier dan data tidak terdistribusi normal. Oleh karena itu kita perlu melakukan pre-processing sebelum diproses. Kita mengganti nilai lantai 994 itu dalam data mewakili lantai 10 sampai 15, oleh karena itu kita ganti jadi 12. Sedangkan 995 mewakili lantai di atas 15, oleh karena itu saya berikan nilai sebesar 20.
Kemudian kita mengecek apakah ada data duplikat, tidak ada karena empty data. Kemudian kita menghapus outlier dari yang tadi. Lihat bahwa outliernya menghilang. Setelah itu kita untuk mengatasi distribusi data yang tidak normal, kita melakukan logaritma. Kita mengganti nilai NA dengan nilai rata-rata, terus menghapus nilai infinite dan NaN. Lihat bahwa setelah difilter ulang, kita mendapatkan jumlah baris sebanyak 46. Kemudian kita membagi data train dan data test. Perbandingan yang saya gunakan adalah 7 untuk train dan 3 untuk tes. Kemudian pada regresi linear terlihat bahwa R-square-nya bernilai 79. Berarti model ini dapat melakukan prediksi dengan akurat sebesar 79%. Yang signifikan dalam model ini hanya LCNS. Kemudian kita melihat apa korelasi variabel respon dan variabel prediktor. Kemudian melakukan pengujian normalitas residual. Karena nilai p-value lebih dari 5%, maka terbukti bahwa adanya normalitas residual. Lalu pengujian heteroskedastisitas, karena p-value-nya kurang dari 5%, maka terbukti bahwa tidak adanya heteroskedastisitas. Kemudian melakukan pengujian multikolinearitas, karena pada OLS ini sebenarnya tidak ada multikolinearitas, tapi tetap kita lasokan untuk membandingkan hasil prediksinya. Kita mencari nilai lambda yang akan digunakan dalam model lasso, yaitu bahwa ketemu 0,06. Kemudian kita memasukkan lambda lasso tadi ke dalam pemodelan lasso, yaitu dalam fungsi glmnet. Oke. Ini jadinya seperti ini. Kemudian kita melihat MSE dari data trend OLS, data tes OLS, kemudian data trend lasso, dan data tes lasso. Kemudian kita membandingkan nilai asli dengan hasil prediksi OLS dan hasil prediksi lasso. Oke, selanjutnya yaitu hasil. Hasil model OLS yaitu LXTP sama dengan 1,15E-505 LCNS, dan model lasso yaitu ELXP sama dengan 3,32871138 ditambah 0,037590001 SKFT ditambah 0,5887328 LCNS. Oke, analisis. Berdasarkan model lasso, faktor luas, lokasi, dan jumlah energi listrik yang digunakan sangat berpengaruh pada harga listrik. Dikarenakan pada model OLS prediktor sudah memiliki nilai VIF yang rendah, perbedaan hasil prediksi model OLS dan model lasso tidak terlalu jauh. Namun dari perbandingan MSE dapat dilihat bahwa model lasso memiliki nilai MSE yang lebih rendah dan hasil prediksi model lasso yang lebih sering mendekati nilai aslinya dibandingkan hasil prediksi model OLS. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.